Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman, dalam agama Islam, kita diwajibkan mempercayai adanya hal gaib, seperti setan, jin, dan malaikat. Setan, dalam bahasa Arab disebut dengan as-syaiton. Kata ini digunakan untuk menyebut makhluk halus karena kesombongan dan sifatnya yang selalu membangkang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan juga adalah makhluk yang sangat putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Al-Quran menyebutnya dengan iblis. Dalam bahasa Arab, kata iblis disusun dari kata al-balas atau orang yang tidak memiliki kebaikan, dan ublisa yang berarti putus asa serta bingung. Namun tahukah kalian, bahwa iblis yang sombong dan angkuh, ternyata bisa menangis dan merasa kesakitan? Dijelaskan bahwa ada dua hal, yang dapat menyebabkan iblis memekik dengan kerasnya serta menangis dengan tangisan yang memilukan. Apa saja dua hal tersebut? Simak video ini sampai habis agar tidak gagal paham. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasi kalian, agar kami makin semangat membawakan kisah menarik lainnya. Hal pertama yang dapat membuat iblis menangis pilu, adalah ketika diturunkannya surat Al-Fatihah, yang mana surat ini adalah surat yang paling afdol atau lebih utama di dalam Al-Quran. Pada satu kesempatan, seorang ulama ahli tafsir, yakni Gus Baha, bercerita tentang kisah turunnya salah satu surat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Ketika Al-Fatihah turun, iblis itu kesakitan. Seperti orang sakit gigi, yang merasa tersiksa setersiksa mungkin, karena turunnya surat Al-Fatihah. Artinya, kalau Anda baca Al-Fatihah dengan dijiwai, maka Anda melemahkan setan, melemahkan iblis, kata Gus Baha. Keutamaan surat Al-Fatihah, banyak literatur yang menyatakan bahwa banyak hikmah yang terkandung dalam surat awal ini. Salah satunya membuat iblis tidak berdaya. Dikisahkan dalam kitab Abwabul Farad, karya Sayyid Muhammad Alawi, dan juga dikutip dari beberapa kitab lainnya, bahwa ketika surat Al-Fatihah turun, Raja Iblis dalam keadaan tersiksa, sehingga anak buahnya, yaitu para setan, datang mengunjunginya. Mereka ingin tahu apa yang salah dengan rajanya itu. Ketika setan datang mengunjungi iblis, iblis berkata, "Kamu tidak perlu datang menjengukku, aku bukan sakit fisik, tetapi aku sakit karena turun surat, yang pahalanya bagi yang membaca surat itu maka akan diselamatkan dari neraka. Padahal misi terbesar kita adalah agar semua manusia masuk neraka. Sekarang manusia punya tamengnya," kata iblis. Jadi tujuan iblis adalah membawa manusia ke neraka, dan salah satu tameng untuk mencegah tujuan tersebut, adalah dengan membaca surat Al-Fatihah. Sedangkan hal kedua yang membuat iblis menangis adalah, pada saat Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Di saat seluruh alam semesta berbahagia menyambut kelahiran Rasulullah, sang pembawa kabar gembira, penebar rahmat, dan pemersatu umat. Namun iblis justru bersedih dan menangis ketika Nabi Muhammad dilahirkan. Sebab, iblis tahu bahwa kelahiran Rasulullah akan membawa keberkahan dan membawa petunjuk bagi umat manusia, dan secara otomatis akan menghalangi misi jahat iblis. Hal tersebut dijelaskan dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah, pada bab malam kelahiran Rasulullah. Saudara seiman yang dirahmati Allah, begitu hebatnya surat Al-Fatihah ini, dijelaskan dalam kitab Mausu'ah Fadail, halaman 86. Ibnu Malik mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, dalam surat Al-Fatihah, ada obat untuk semua penyakit. Surat Al-Fatihah adalah surat yang menjadi salah satu rukun dalam sholat, sehingga sangat wajib diketahui dan dihafalkan oleh setiap muslim. Surat Al-Fatihah juga merupakan surat yang paling pertama dalam Al-Quran. Namun tahukah Anda, bagaimana sejarah turunnya surat Al-Fatihah yang diutamakan ini? Surat Al-Fatihah bukanlah surat yang pertama kali turun, meskipun surat ini letaknya berada di urutan paling pertama dalam Al-Quran. Menurut Imam Ibnu Katsir dan Ibnu Abbas, surat Al-Fatihah adalah surat yang diturunkan di kota Mekah yang mengandung huruf Makkiyah. Sedangkan menurut Imam Abu Hurairah, Ibnu Yasar dan Az-Zuhri, Al-Fatihah merupakan surat Madaniyah, artinya dikirim ke Madinah. Namun, beberapa ulama berpendapat bahwa surat Al-Fatihah, atau yang bisa disebut juga surat Al-Asas, diturunkan dua kali, di Madinah dan juga di Mekah. Kemudian di antara perbedaan pendapat tersebut, Imam Ibnu Katsir ad-Dimasyiki mengatakan bahwa Al-Fatihah yang dikirim ke kota Makkah Al-Mukarramah
adalah yang paling mendekati kebenaran. Salah satu dalil penguatnya adalah ayat 87 dari surat Al-Hijr. Dalam ayat ini, Allah mengingatkan nabinya, Baginda Muhammad SAW, atas karunia diturunkannya surat Al-Fatihah. Hal ini menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah diturunkan sebelum surat Al-Hijr. Padahal, surat Al-Hijr adalah Makkiyah, dengan demikian, maka surat Al-Fatihah pun juga Makkiyah. Selain itu, tempat turunnya hukum kewajiban sholat adalah di Mekah. Dan tidak ada perbedaan pendapat antara para ulama dalam hal ini. Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa salah satu rukun sholat adalah membaca surat Al-Fatihah. Maka jelas hal ini menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah telah diturunkan di Mekah. Ada hadis, yang dimana Nabi SAW bersabda yang artinya, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, atau Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dari Ubadah bin Syamit radhiyallahu anhu. Dalam sabda yang lain, Rasulullah juga mengatakan, yang artinya, barang siapa yang sholat tidak membaca Ummul Quran, surat Al-Fatihah, maka sholatnya pincang. Hadis riwayat Muslim. Surat Al-Fatihah diturunkan sebagai inti dari seluruh ajaran dalam Islam. Maka dari itu, surat ini pun diletakkan di awal urutan surat, dalam Al-Quran. Al-Fatihah mengandung inti Islam, berupa ajaran tauhid, keimanan, janji Allah, serta kabar gembira bagi mereka yang beriman. Seluruhnya dijabarkan dalam sebuah surat, sehingga membuat surat Al-Fatihah menjadi salah satu surat yang utama. Dari Abu Sa'id Rafi Ibnul Mu'alla radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah SAW berkata kepadaku, maukah kamu aku ajari sebuah surat paling agung dalam Al-Quran, sebelum kamu keluar dari masjid nanti? Maka beliau pun berjalan sembari menggandeng tanganku. Tatkala kami sudah hampir keluar masjid, maka aku pun berkata, wahai Rasulullah, Anda tadi telah bersabda, aku akan mengajarimu sebuah surat paling agung dalam Al-Quran. Maka beliau bersabda, surat itu adalah, Alhamdulillahirobbil alamin, yakni, surat Al-Fatihah, itulah 7 ayat yang sering diulang-ulang dalam sholat, serta Al-Quran Al-Azim yang dikaruniakan kepadaku. Hadis riwayat Bukhari. Itulah penjelasan singkat mengenai sejarah turunnya surat Al-Fatihah. Begitu agungnya surat ini sehingga dijadikan Allah sebagai salah satu rukun dalam sholat. Bahkan Al-Fatihah juga dapat digunakan untuk meruqyah, baik terhadap diri sendiri ataupun orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Segala kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.